Kemudian kita simpulkan mana yang sebenarnya calon gubernur dan wakil gubernur yang paling berbobot dan sesuai tantangan yang ada di kota Jakarta. Halo, selamat sore kembali bersama Indo Prime TV. Kami akan kembali untuk membahas sesi yang ketiga dalam rencana pemilihan calon gubernur di Jakarta ini. Kita memiliki 3 calon yang sudah mendaftarkan, yaitu pasangan yang pertama Ridwan Kamil dan Suswono, dan pasangan yang kedua Dharma Pangrekum Wardana dan Kun Wardana. Yang ketiga, Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, dalam sore hari ini kita akan kembali bahas satu persatu tentang calon-calon ini, dan mungkin nanti akan dibahas secara detail oleh para narasumber kami yang masih setia bersama kami, yaitu Bung Surya dan Pak Pierre Senjaya yang masih tetap bersama kami. Yes. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Nah, silakan. Yang pertama ya, jadi yang kalau berdasarkan hasil undian nomor urut kemarin ya, beberapa hari yang lalu, undian nomor urut KPU itu nomor urut 1 itu pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Lalu pasangan nomor urut 2 itu Pak Dharma ya. Ya, ada Lalu yang pasangan nomor urut 3 Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, pertama soal Ridwan Kamil ini sebenarnya saya agak menarik gitu ya kalau ngomong si Ridwan Kamil ini. Yang pertama, dia memang pernah menjabat sebagai wali kota Bandung gitu kan. Lalu kemudian periode terakhir kemarin itu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Latar belakangnya arsitek. Nah, yang menarik dari Ridwan Kamil ini yang menurut saya perlu diperhatikan, jadi kita itu dulu pernah buat survei gitu kan, itu bulan Ramadan ya, bulan puasa, bulan Ramadan. Itu hasil survei itu kalau merujuk pada tingkat elektabilitas itu ada 3 calon ya memang, tapi nggak cuman sekitar 15 nama yang kita ajukan ke masyarakat, tidak termasuk Pramono Anung dan Dharma gitu ya. Nah, waktu itu kan di bulan puasa itu ya, beberapa bulan yang lalu itu kan masih belum ada manuver ke arah sana gitu kan, baik pasangan Dharma maupun Pramono dan Rano Karno. Jadi ada 15 nama yang coba kita ajukan ke masyarakat, lalu masyarakat mengukur gitu kan. Survei. Survei, berdasarkan survei yang kita lakukan, lalu kita meminta masyarakat menilai yang mana tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi. Uniknya ada 3 nama. Yang pertama itu nama Pak Anies Baswedan. Yang kedua itu nama Pak Ridwan Kamil, dan yang ketiga itu nama Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Jadi ada 3 nama tuh yang tertinggi dari 15 nama yang kita ajukan ke masyarakat, di luar Pramono Rano dan Pak Dharma. Nah, lalu kemudian yang unik, pertama kalau kita berbicara tingginya popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan tentu wajar. Pertama karena beliau incumbent, gitu kan. Lalu yang kedua memang beliau baru selesai mengikuti kontestasi Pilpres. Jadi berbagai pemberitaan, berbagai isu, berbagai aktivitas di sosial media beliau masih tinggi. Jadi wajar saja kala itu. Nah, yang unik adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan dia bukan incumbent gubernur Jakarta dan juga tidak mengikuti kontestasi Pilpres, tapi bisa berada di posisi kedua Pak Ridwan Kamil. Nah, kalau Pak Ahok memang wajar juga tinggi karena memang simpatisannya sangat banyak di Jakarta. Ketika Pak Ahok menjadi gubernur sebelum eranya Pak Anies Baswedan, popularitas dan elektabilitas beliau sangat tinggi di Jakarta. Wajar saja jika ada banyak masyarakat Jakarta yang masih membekas gitu ya, masih merindukan era kepemimpinannya Pak Ahok. Nah, yang unik Ridwan Kamil ini dia bisa nyalip Ahok loh, gitu loh. Lalu bisa tempel ketat Anies. Nah, itu selisihnya nggak lebih dari 5% nih. Dari 1 ke 2, 2 ke 3 ini nggak lebih dari 5%. Selisih elektabilitas maupun popularitas.
Nah, tentu ini wajar saja jika akhirnya partai politik cenderung ingin mencalonkan Ridwan Kamil, mengukur dari tingkat hasil survei terhadap popularitas dan elektabilitas Ridwan Kamil ini. Jadi itu sesuatu hal yang wajar kalau partai politik misalnya siapa nih yang mau kita calonin, nah, gitu kan. Lalu kemudian akhirnya yang menjadi salah satu rujukan adalah hasil survei, dan itu hasil survei kita juga meskipun kita tidak berorientasi untuk mendukung salah satu paslon ketika melakukan survei betul-betul mandiri begitu kan. Ternyata kita paham bahwa keputusan yang diambil oleh partai pengusung Ridwan Kamil ya, yang mencapai 80% lebih ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau keputusan partai sebenarnya memilih Ridwan Kamil bukan karena hanya masalah popularitas, tapi kan memang ada koalisi Kiprus. Iya. Kiprus gitu ya kan. Di dalam sana. Sehingga partai pendukungnya banyak. Iya, jadi koalisi Kim Plus ini akhirnya begitu ditanyakan siapa calonnya, ngelihat hasil survei ya wajar aja milih Ridwan Kamil. Dan memang koalisi ini kayaknya ngebet banget pengen menguasai Jakarta kayak gitu kan, Kim Plus Plus ini. Plus PKS berarti kan gitu. Nah, plus PKS. Nah, jadi menurut saya Harusnya waktu itu PKS mendukung iya. Anies Baswedan. Iya kan, makanya itu yang lebih seru lagi kan kalau Anies Baswedan di PKS dan Nasdem kembali gitu kan. Nah, itu lebih seru kan. Tapi PKS juga akhirnya tidak mencalonkan Anies Baswedan, dan akhirnya Anies Baswedan justru sama sekali tidak mengikuti kontestasi pilkada di 2024 ini. Nah, jadi Ridwan Kamil dengan modal tingginya, jadi modal Ridwan Kamil nih pengen menang di Jakarta, yang pertama tingginya popularitas dan elektabilitas, lalu yang kedua tadi dukungan dari partai-partai Kim Plus tadi. Nah, lalu inilah yang kemudian jadi modal utama Ridwan Kamil untuk maju di pilkada. Nah, kita nanti mungkin kita bahas bagaimana apakah masuk Ridwan Kamil ini ke dalam kriteria pemimpin yang diinginkan masyarakat Jakarta. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Begitu menurut saya. Kalau berbicara popularitas dan elektabilitas kan di era itu, tapi kalau kita melihat apakah dia sosok pemimpin yang kemudian bisa mewujudkan atau mampu mewujudkan keinginan masyarakat Jakarta, kan itu dua hal yang berbeda. Bagaimana action di lapangan. Nah, mungkin itu. Kalau menurut saya ini sekali lagi karena memang masih pilkada ini masih berdekatan dengan pilpres. Pilkada rasa pilpres. Iya. Gitu. Jadi kalau kita lihat 5 tahun sebelumnya, ternyata yang maju poros yang maju adalah 3 paslon. Kalau kita lihat pada pilpres yang terakhir, yang maju juga 3 paslon, tetapi hanya 1 putaran, sedangkan yang sebelumnya gubernur 2 putaran. Ya, kalau waktu itu yang maju adalah Basuki versus AHY versus Ahok, ya kan. Kemudian kedua Ahok versus dengan Anies. Nah, karena ini koalisi Kim Plus, ya, berdasarkan informasi yang data yang terakhir, koalisi Kim Plus ini pun yang mendukung paslon nomor 1 yakin, sangat yakin dan sangat optimis bahwa Pilgub Jakarta ini akan berlangsung juga. Nah, kalau kita melihat dari Medlit Indonesia ini, kita melihatnya seperti pertarungan David versus Goliath. Gitu. Ya kan? Si paslon nomor 3 Rano Karno ini David, ya kan? Goliathnya adalah paslon nomor 1 dan Suswono, ya. Suswono. Seperti itu. Tetapi yang uniknya, kalau dulu medan perangnya adalah di seluruh kota Indonesia, kalau kali ini medan pemilihannya adalah hanya di kota Jakarta saja. Hanya di kota Jakarta saja, Pak. Kota Jakarta saja. Jadi, yang menarik menurut saya adalah apakah warga Jakarta yang dianggap lebih berpendidikan, lebih cerdas, lebih kritis dibandingkan dengan kota-kota lainnya, juga di dalam pemilihan ini lebih kritis. Ya. Seperti kita tahu, kalau artinya koalisi Kim Plus itu dana pemilunya akan sangat besar. Ya, serangan fajarnya akan luar biasa. Jadi pertarungan ini menurut saya akan menjadi pertarungan yang menarik. Kenapa menarik? Karena masing-masing paslon pasti akan mengeluarkan jargon-jargon dan program-program
kerja yang terbaik ya, untuk memenangkan pemilihan kota Jakarta ini. Tetapi lagi-lagi pertanyaan yang paling mendasarnya, apakah program-program kerja yang nantinya dijanjikan ini, program kerja tersebut pertama masuk akal, kedua tepat sasaran. Gitu. Kalau balik lagi kita kepada konsep smart city, apakah nanti program kerjanya juga berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi? Apakah program kerjanya juga berfokus untuk mengurangi kemacetan dan kebanjiran di kota Jakarta? Ya. Apakah program kerjanya juga tadi bisa memberikan green environment di kota Jakarta, ya, kemajuan teknologi. Ya, intinya smart city-nya ini harus bisa benar-benar dijalankan. Jadi sekali lagi kalau janji-janji politiknya hanya sekolah gratis, makan gratis, internet gratis, semuanya gratis-gratis, sekali lagi menurut saya untuk di kota Jakarta tidak tepat sasaran. Ya, kenapa? Karena kota Jakarta ini sebelumnya adalah ibu kota dari Indonesia, ya kan, pusat perekonomian di Indonesia, ibu kota juga, ya kan. Jadi harusnya para paslon-paslon ini memilih program-program yang lebih cerdas, yang lebih tepat sasaran. Ya, sekali lagi, jadi saya mengajak untuk teman-teman warga Jakarta lebih bisa melihat nih satu persatu lagi program kerjanya yang memang benar-benar sesuai dengan yang di kota Jakarta. Ya, beberapa saya lihat, ya, kita nggak bisa paparan satu persatu, cuma beberapa paslon yang saya lihat sudah memaparkan, ada yang memaparkan solusi kota Jakarta, ada yang memaparkan belasan solusi program kota Jakarta. Tetapi saya lihat banyak program-program itu hanya seperti pepesan kosong saja, karena tidak mungkin bisa direalisasikan dalam waktu dekat, dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi masing-masing contoh nomor 1 ya, Ridwan Kamil sudah punya profil pernah memimpin Jawa Barat, gitu. Ya, paslon nomor 3 Rano Karno terkenal dengan Dul, ya, juga sudah pernah memimpin Provinsi Banten, ya, dan seterusnya. Saya lihat masing-masing profil punya lebih dan kekurangan. Tinggal bagaimana kita memastikan ketika mereka memaparkan visi, misi, program kerja ini tepat sasaran atau tidak. Dan ketika mereka turun ke bawah, sebenarnya masyarakat bisa melihat, ya, mana nih yang tadi itu, ya, yang benar-benar bisa tulus, benar-benar memang bisa merakyat, mana yang profilnya bersih, ya kan. Itu kadang-kadang orang pura-pura, ya kan, gitu kan, banyak yang bilang oh drama nih, ya kan. Kemarin katanya Paus Fransiskus datang naik Innova putih, ada juga yang ngikutin naik Innova putih, ya kan. Jangan-jangan nanti semua calon gubernur DKI kendaraan ininya Innova putih, Dan kampanye. ya kan, Innova putih DKI 1, ya kan, seperti itu. Jadi sekali lagi pertarungan Pilkada Jakarta ini menarik sekali lagi menjadi barometer, apalagi bukan hanya 2 paslon, 3 paslon. Tapi saya mau ke ini dulu deh, ke Pramono sama Rano ya. dulu, gitu ya. Kenapa ya? Nomor 3. Pasangan nomor urut 3 gitu ya. Karena ini head to headnya di media selalu begitu kan. Ridwan Kamil Pramono, Ridwan Kamil Pramono, begitu kan. Head to headnya selalu dibuat seperti itu kan. Nah, saya melihat justru ini seolah menjadi angin segar gitu loh bagi masyarakat Jakarta, pasangan Pramono dan Rano ini. Pertama, mereka memiliki yang membedakan mereka dengan pasangan calon lainnya ya, Pramono Rano dengan Ridwan Kamil maupun Pak Dharma, yang membedakan yang tidak dimiliki mereka tapi dimiliki oleh Pramono Rano. Yang pertama, pengalaman memimpin skala nasional. Maksudnya gini, ini orang berdua baik Pramono sama Rano udah pernah jadi anggota DPR RI. Lalu yang kedua, Pak Pramono itu bahkan terakhir jadi menteri selama 2 periode. Sekretaris kabinet di era Jokowi. Nah, lalu yang ketiga,
Rano Karno itu pernah menjadi gubernur di Banten, Wali kota, gitu kan. Wakil gubernur naik terus menjadi jadi gubernur di Banten. provinsi Banten. Yang mana Banten ini sejatinya adalah beberapa kotanya itu menjadi kota satelit bagi Jakarta. Dan tinggalnya pun sekarang di DKI Jakarta. Nah, ini kelebihan selanjutnya dari Pramono Rano. Nah, Rano Karno dengan popularitas dia sebagai Bang Dul gitu kan dari sinetron atau film Sidul Anak Sekolahan. Sidul Anak Sekolahan. Yang notabene jadi Betawi ya. Iya, Ya. menjadikan dia Si ikon Betawi. ikon asli Betawi gitu kan setelah almarhum Benyamin, di mana almarhum Benyamin juga ikut bermain di film itu kan, di Sidul itu. Nah, akhirnya Rano Karno ini menjadi the next generation of seniman Betawi gitu kan. Nah, akhirnya ini dimanfaatkan betul oleh Rano Karno gitu kan, dimanfaatkan betul oleh Rano Karno, dan nggak ada juga penolakan yang bilang dulu itu cuma di film doang orang Betawinya, nggak, belum ada saya pernah dengar gitu kan. Emang benar dia orang Betawi dan dia mengerti budaya Betawi dan juga ingin mengembangkan budaya Betawi begitu kan. Kebudayaan yang ada di Jakarta hari ini ingin dikembangkan. Nah, itu yang menurut saya yang tidak dimiliki pasangan lain tetapi dimiliki oleh pasangan Pramono dan Rano. Nah, ini yang perlu kemudian masyarakat sama-sama lihat, sama-sama teliti lebih dalam. Kita harus jujur, setiap calon pasti memiliki kelebihannya. Dan juga setiap calon pasti pula memiliki kekurangannya. Yang terpenting adalah kita memilih calon yang kemudian mampu memaksimalkan kelebihan dia untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan mampu meminimalisir kekurangan dia sehingga tidak merugikan masyarakat Jakarta. Nah, kan kurang lebih seperti itu. Kita lihat, oke, kelebihan pasangan nomor 1 A. Apakah A ini bisa kita manfaatkan untuk membangun Jakarta atau untuk mensejahterakan masyarakat Jakarta? Oke, kelebihan pasangan nomor 3 ini B. Apakah B ini bisa kita manfaatkan untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta? Itu yang paling penting. Karena memilih pemimpin untuk level provinsi ya, apalagi Jakarta ini kan daerah khusus, nggak ada kabupaten kotanya lagi kan. Jadi ini ada kabupaten kota tapi administratif begitu ya. Administratif. Iya, ini kan berbeda sama provinsi lainnya yang mana dia punya bupati, punya wali kota yang dipilih langsung oleh masyarakatnya. Nah, berarti kan beneran murni tanggung jawab si gubernurnya di Jakarta ini, mau Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Pusat, Utara, Kepulauan Seribu. Itu tanggung jawab si gubernurnya. Si gubernurnya harus mampu mengakomodir berbagai permasalahan yang ada. Ada bupati, wali kotanya yang turut serta bertanggung jawab selain si gubernurnya atas wilayah tersebut. Nah, ini benar-benar murni si gubernur ya kan yang bertanggung jawab, dibantu oleh aparatur negara tadi, aparatur pemerintah daerahnya tadi kan, ada wali kota yang ditunjuk, ada lurah, ada RT, itu kan kayak gitu. Nah, intinya di situ. Jadi benar-benar harus pemimpin yang berani ambil keputusan gitu. Nah, tadi juga seperti yang saya jelaskan di sesi sebelumnya, Jakarta sebagai pusat perekonomian itu juga dan juga pusat pemerintahan ya, mungkin beberapa tahun ke depan masih memegang tampuk sebagai pusat pemerintahan gitu kan. Tapi yang pasti pusat perekonomian masih terus nih kan. Nah, sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan tentu membutuhkan pemimpin yang juga memiliki pengalaman memimpin skala nasional, karena dampak dari kebijakan terhadap pusat perekonomian dan pusat pemerintahan ini dampaknya itu secara nasional. Berbeda ketika satu kebijakan dikeluarkan lalu hanya berdampak secara lokal. Nah, ini dampaknya bisa skala nasional. Nah, Baik, pemirsa, jadi kalau itu tadi kita sudah tahu bahwa paslon 1 dan 01 dan 03 sudah jelaskan. Dan sekarang bagaimana menurut Bang Sur untuk paslon 02 sih kayaknya rada mirip ya, Bang Surya nih calon gubernur nih. ketika mereka dinyatakan lolos independen, jalur independen, itu aja menuai kontroversi kan? Dengan satu Iya. yang sebenarnya tidak jelas KTP-nya datang dari Iya, dan banyak aduan kan akhirnya aduan di juga yang tengah-tengah menyatakan masyarakat. bahwa tidak pernah mendaftarkan KTP-nya untuk pendukung pasangan ini, tapi ternyata Tidak KTP-nya dicabut. terdaftar gitu ya sebagai pendukung. Ya. Ini akhirnya kan buat kita bertanya, ini orang serius nggak sih mau nyagup begitu kan? Tapi ya kalau dia udah dapat nomor urut kan berarti tandanya
udah serius. Ya. Nah, tapi kalau mengukur popularitas dan elektabilitas, ya memang di luar radar kita. Kemarin ya, hasil riset kita terakhir, survei kita kemarin memang di luar radar kita. Hal dirapkan bahwa memang profil dari gubernur dan calon gubernur ini serius, ya, benar-benar maju. Ya, bukan karena faktor independensinya, tetapi karena faktor di dalam proses pendaftarannya sebenarnya pun juga sampai detik terakhir, ya, dari pihak KPUD menyatakan bahwa memang harusnya tidak bisa terdaftar, tetapi detik-detik terakhir, ya kan, dekat-dekat jam 12 dinyatakan lolos, ya kan, tidak lolos proses pendaftaran, ya kan. Which is menurut saya itu menjadi satu catatan harus digarisbawahi bahwa bisa dikatakan ada permainan gitu, kok bisa terdaftar yang seharusnya sudah tidak terdaftar, tidak memenuhi syarat, tiba-tiba terdaftar dan muncul di detik-detik terakhir. Iya, Ini tanpa mendiskreditkan ya. Iya. Toh mereka akan punya kesempatan. Toh mereka akan punya kesempatan untuk bisa berkampanye, bisa bertemu dengan warga Jakarta. Ya, bisa juga tiba-tiba menjadi apa tuh? Apa namanya itu namanya? Underdog ya. Ternyata, jadi kuda hitam, menjadi kuda hitam. Iya, jadi underdog, jadi kuda hitam yang ternyata penggaming hitam. Ya, yang ternyata bisa jadi favorit, bisa juga. Tetapi menurut saya kredibilitasnya diragukan karena dalam proses Pendaftaran. mulai dari pendaftarannya sampai dengan terakhir itu sudah menunjukkan proses-proses yang memang benar dan baik. Kesimpulannya sih gini Pak Jojo, kalau saya lihat memang ketika beberapa pengumuman dari masing-masing partai 01, 02, 03, banyak dari teman-teman warga Jakarta yang sempat mau mengambil sikap untuk golput, ya, khususnya di dalam pemilihan Jakarta nanti pada tanggal 23 November. Ya, kalau saran saya jangan golput, ya, tetap kita cermati, kita kawal pemilihan pilkada DKI 2024 ini dengan baik-baik. Kita lihat, kita punya kesempatan nih, bukan hanya 2 loh, bahkan 3 calon gubernur. Ya, kita lihat 01 kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kita lihat 02 kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kita lihat 03 kelebihannya, kekurangannya apa. Ya, dari saya juga secara pribadi, saya selalu sarankan kepada teman-teman saya, teman-teman warga Jakarta, kalau perlu semuanya ditemuin satu persatu. Kalau perlu semuanya didengerin, dicermatin apa yang menjadi kelebihan masing-masing dari calon gubernur dan wakil gubernur. Kenapa? Karena jangan sampai kalau memilih, sering banget kita kalau memilih gini, katanya teman aku begini loh, katanya pacar aku begini loh, katanya si dia begini loh. Jadi katanya lebih baik kita langsung temuin, cermatin, kemudian kita simpulkan mana yang sebenarnya calon gubernur dan wakil gubernur yang paling berbobot dan sesuai dengan tantangan yang ada di kota Jakarta. Dengan kita temuin, kita dengarkan, kita langsung tahu nih, yang ini keren nih, ya, program kerjanya, yang ini pribadinya bagus, yang ini karakternya merakyat dan seterusnya. Dan di situ kita lihat lagi mana yang benar-benar menguasai program-program kerja yang diceritakan dan mana yang benar-benar bisa dekat dengan masyarakat Jakarta. Karena sekarang banyak banget orang kan dikatakan begitu ya, ketika mau maju jadi calon gubernur diketemuin gampang, di WA langsung dibalas. Ya. Jadi sekali lagi, jadilah warga negara Jakarta yang pintar, warga kota Jakarta yang pintar, ya kan, sehingga tidak salah pilih. Apakah menjadi golput menjadi pilihan yang paling bijak? Menurut saya tidak. Ya kan, jadi kalau setiap kali saya ketemu sama teman saya, udahlah gue golput lah, udah hopeless nggak punya harapan siapapun yang menang, kita nggak peduli. Gitu. Jangan seperti itu, jangan jadi warga kota Jakarta yang tidak peduli. Siapa aja calon gubernurnya gue nggak peduli dah, golput aja. Menurut saya kita bebas, ya karena ini kita kesempatan untuk memilih, ya, siapa calon gubernur versi terbaik menurut diri kita masing-masing. Jadi kalau setiap kampanye, kalau perlu paslon 01 kampanye datang, makan, dikasih amplop, ya kan, thank you, haleluya, alhamdulillah, gitu ya. 02 datang, kampanye datang. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut dibilang, kalau perlu 01 datang, 02 datang, 03 datang. Loh, kita datang, kemudian kita memahami, kita mengerti mana program kerja yang paling berbobot, mana yang ketika kita temuin yang paling sesuai dengan
profil yang kita inginkan, Betul. pemimpin yang kita inginkan. Ya, jadi ini very simple, waktunya sangat singkat, hanya 2 bulan. Hari kita sebagai warga Jakarta, kita bersama-sama melihat siapa kira-kira calon pemimpin yang terbaik. Ya. Dan pada kesempatan di hari H, 27 November, tidak boleh golput. Ya, harus datang, pilih. Ya kan? Pilih salah satu dari 3, jangan pilih 3-3-nya juga. Nggak mungkin. Bener nggak, Om Surya? Jadi nggak sah itu. Agus juga suaranya. Jadi ingat suaranya. Seperti itu Pak Coco. Jadi sekali lagi permasalahan Kota Jakarta adalah permasalahan kita bersama sebagai warga Kota Jakarta. Kita wajib memilih salah satu calon dari gubernur yang harus ada. Betul sekali Pak Biar dan Bang Surya, bahwa apa yang sudah disampaikan para narasumber ini mudah-mudahan membuka wawasan pemirsa untuk semakin menentukan pilihan kira-kira siapa yang menjadi pilihannya nanti di 27 November untuk menjadi gubernur Jakarta. Jadi Yang baru. Ya, yang baru. Yang baru. Jadi sekali lagi apa yang sudah dibahas dan juga kesimpulannya semoga memberikan wawasan dan juga semakin cerdas dalam memilih, jangan sampai golput. Itu pesannya Pak Pierre. Jadi jangan sampai golput saya, oleh karena itu tentukan pilihan dengan hati jernih, pikiran yang cerdas untuk langsung coblos satu saja. Tentukan pilihan Anda. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah Pak hadir Joco. dalam acara podcast ini. Semoga menambahkan informasi kepada Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan terima kasih kepada narasumber Bang Surya dan Pak Pierre selaku pimpinan. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah selama ini mengikuti kami bersama Indo Prime TV. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat sore, sampai Sore. jumpa kembali.